Bismillah wa ala barakatillah. Assalamualaikum, salam mahabbah, salam sejahtera, shalom, shalom aleichem. Kita teruskan bincang-bincang, sembang-sembang, melangkong dalam keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu. Oleh karena kehidupan ini, terutama kita dalam keluarga Indonesia, sangat erat hubungan kita dengan agama ataupun dipanggil dengan ad-din. Kita terus saja mengupas istilah-istilah yang penting dalam agama, dimulakan dengan perkataan Allah. Apa itu Allah? Dari mana asal-muasalnya? Tarikh Allah. Sejarah awal kemunculan perkataan Allah. Dan rupanya cerita punya cerita, dongeng punya dongeng. Orang yang pertama menggunakan perkataan Allah itu adalah orang Yahudi di Hijaz. Orang Yahudi di Hijaz, Mekah. Tepatnya di Mekah. Maka kebiasaan yang bernama Abdullah, hamba Allah, adalah orang Yahudi. Itulah kata dongeng atau sejarah. Kemudian kata Allah itu sendiri, katanya dari kata-kata il. Bahkan orang Yahudi menggunakan kata plural, jamak Elohim. Elohim. Yang kemudiannya dibaca oleh orang Islam dengan Allahumma. Persis tulisannya sama. Padahal Elohim, Il. Makanya ada nama-nama Jibril, Israfil, Israel, Ismail, dan seterusnya. Yang ada il, itu artinya pengaruh bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani. Yang mana bahasa Ibrani atau Ibri, Arabi, Ibri, Hebrew, Arab, Hebrew, ini adalah satu rumpun bahasa yang dipanggil dengan Usrah al-Lughat as-Samiyah. Usrah al-Lughat as-Samiyah ataupun Ailah al-Lughat as-Samiyah. Keluarga bahasa Samiyah. Semitik. Al-Lughat as-Samiyah. Silahkan dirujuk ke pohon ataupun syajarah Al-Lughat as-Samiyah dengan mudah di Google. Jadi itu dia. Allah itu dari perkataan Elohim. Maka pengaruh bahasa Ibrani dan agama Yahudi itu begitu pekat dalam istilah-istilah keagamaan. Termasuklah istilah-istilah Torah, yaitu syariah, undang-undang, ataupun Injil, Injil, ataupun dipanggil Al-Bisyarah, kabar gembira. Yang mana pengaruh-pengaruh Taurat dan Injil itu sangat ketara sekali di dalam Al-Quran. Yang dahulunya dipanggil Qiryanah, bacaan. Bahkan dulu di Indonesia surat kabar itu dipanggil koran.
Quran untuk dibaca. Sangat tepat sekali. Sebab Quran atau Quran itu adalah isi di dalamnya adalah berita-berita, kabar-kabar. Kolom-kolom berita, dongeng, cerita, dan sebagainya. Maka bagi yang mengkaji sejarah kesusastraan Arab, Tarikh Al-Adab Al-Arabi, sejarah kesusastraan Arab, Tarikh Al-Adab Al-Arabi, baik itu dari zaman jahili, Sodul Islam, awal Islam, Umawi, zaman Bani Umayyah, Abbasi, pertama, kedua, ketiga, keempat, Utsmani, Fatimi, Ayyubi, Zinki, Mamalik, sampai ke zaman Al-Asrul Hadis. Kalau kita lihat, semua Tarikhul Adab itu, semua kajian sejarah kesusastraan Arab itu membincangkan isu-isu, keadaan-keadaan, kehidupan, politik, ekonomi, budaya, pemikiran, keagamaan. Ataupun dalam istilah Arabnya, al-hayah as-siyasiyah, al-hayah al-iqtisadiyah, al-hayah al-fikriyah, al-hayah ad-diniyah, al-hayah al-ijtimaiyah, al-hayah al-aqliyah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Baru akan mengkaji teks-teks, puisi dan prosa. Puisi dan prosa. Puisi dengan berbagai cabangnya, seperti asy-syi'rul qasasi, asy-syi'rul ghina'i, asy-syi'rut tamtsili, asy-syi'rut ta'limi, asy-syi'ru al-wijdani, dan sebagainya. Manakala dalam bidang nasr ataupun prosa, di bawahnya adalah at-tarikh, al-qissah, al-riwayah, al-munazarah, at-ta'lim, al-khatabah, al-rasail, dan sebagainya. Dan ini perlu dikaji, terutama kita orang Islam, supaya dapat mengetahui asal-usul Islam, asal-usul perkataan Allah, malaikat, rasul, agama, dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah tiba masanya pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama, terutama agama Islam, institusi pendidikan Islam, dari yang dulu IAIN sampai ke UIN, terutama di Fakultas Adab, Fakultas Tarbiyah, Pendidikan, bagian Lughah Arabiyah, bagian Bahasa Arab, mesti mengkaji, memperincikan sejarah kesusastraan Arab dari zaman jahiliyah sampai ke zaman modern. Wajib. Bukan mata kuliah elektif, tapi wajib. Compulsory. Baru akan tahu apa itu sastra Arab, apa itu sastra Islam, apa itu budaya Arab, apa itu budaya Islam, apa itu sejarah Arab, apa itu sejarah Islam, apa itu agama Arab, apa itu agama Islam. Penting. Begitu juga dengan fakultas-fakultas yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti UI, UGM, Erlangga, dan semua universitas ini mesti mengadakan program sastra Arab, prodi sastra Arab. Kenapa? Sebab kita mayoritas Muslim. Arti mayoritas Muslim dengan sendirinya mayoritas pemeluk budaya Arab, yaitu Islam. Kalau masih tidak
ditawarkan, dipelajari, dikaji program sastra Arab di universitas-universitas negeri yang mayoritas pelajarnya Muslim, maka akan terus berlaku kesalahpahaman tentang Islam. Islam mesti dikenal dari asal lahir kemunculan agama ini, yaitu Shibh Jazirah Arabiyah, semenanjung Arab ataupun Jazirah Arabiyah yang dikenal hari ini sebagai Saudi Arabia. Ini penting. Kalau tidak, kita akan terus mengamalkan budaya-budaya Islam yang mundur, yang jauh ke belakang, yang jauh tertinggal. Sebab sifatnya orang-orang Islam itu dituntut untuk meniru para nabi dan para sahabat ke belakang. Makanya hadis-hadis itu selalu berbunyi an dari ke belakang, dari terus ke belakang. Maka sifat seorang muslim itu dimanapun juga tidak akan maju, tapi akan terus ke belakang. Atau dipanggil dengan as-salafiyah. As-salafiyah. Sedangkan Quran sendiri menegaskan afallahu amma salaf. Yang lalu itu telah dihapus oleh Allah. Afallahu amma salaf. Yang lalu itu telah dihapus oleh Allah, telah dimusnahkan oleh Allah. Dan hidup ini mesti maju ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Tapi hakikatnya Muslim dan orang Islam menentang apa juga berbentuk modernisasi dan kemajuan. Sebab diikat, dibelenggu oleh hadis-hadis, ayat-ayat yang menuntut untuk melihat ke belakang zaman Nabi, zaman sahabat. Maka tidak heran hari ini banyak orang-orang Salafi jauh-jauh Iran, Afghanistan sebagai contoh yang nyata, contoh yang hidup. Mereka ingin mengembalikan zaman Nabi dan zaman sahabat. Pakai sorban, pakai pakaian-pakaian ala padang pasir dulu. Tapi dia bertabrakan dengan modernisasi, kemodernan yang tidak dapat dibendung. Apa tidaknya? Pakai sorban, tapi naik mobil, naik pesawat. Seharusnya kalau pakai sorban, pakai baju salafi itu naik unta, itu yang sesuai. Pakai jilbab, pakai niqab, bawa HP. Seharusnya pakai jilbab, pakai niqab itu duduk di rumah. Ataupun dalam bahasa Sundanya ngajedog di rumah. Sebab ayatnya jelas. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahilil ula. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi kalau dah mau sekali meniru wanita-wanita salafi, pakai niqab, pakai jilbab, oke. Maka duduklah di rumah. Dan itulah yang diamalkan oleh pemerintah Afghanistan yang mengharamkan wanita untuk menyambung pendidikan, untuk belajar. Sebab Quran jelas, waqarna fi buyutikunna. Duduk di rumah, ngajedog di rumah. Ataupun ngajedog di imah. Bukan kata saya, kata ayat Quran. Oleh itu, kalau kita lihat kembali Quran dengan hadis itu hanya sesuai pada zamannya. Dan sudah tidak sesuai dipakai untuk zaman modern sekarang. Dengan dunia yang makin maju, dunia yang makin canggih, yang makin bersaing, laki-laki perempuan. Bayangkan wanita sebagai nisful mujtama. Wanita itu
setengah dari masyarakat. Kalau dilumpuhkan yang ini dengan tidak bergerak, habislah. Negara tidak akan maju. Makanya kebanyakan negara-negara Islam itu mundur, jumud, beku, tidak berdaya saing. Sebab dikekang, dipenjara oleh undang-undang dari Quran dan hadis. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas sekali. Dan juga hadis. Ada yang mengatakan, al-mar'ah naqisatu aqlin wa din. Wanita itu akalnya kurang, agamanya pun kurang. Bahkan disebut lagi, kebanyakan ahli neraka itu wanita. Bahkan dalam Al-Quran, ada menyebut, ada menyatakan, au ja'akum ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Jadi yang membatalkan wudu, itu ghaid, maaf, berak ataupun menyentuh wanita. Lamastumun nisa, menyentuh aja. Walaupun ada tafsiran menyentuh di situ adalah jima. Tapi masa berak dengan jima itu disamakan? Itu Quran. Minal ghaid aw lamastumun nisa. Nah, silakan. Adakah Quran dan hadis itu menghormati wanita? Belum lagi dengan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa. Kawinlah sesuka hati kamu dari wanita-wanita. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Lihat. Kalau tak mampu, kawinlah satu plus tambah dengan ma malakat aiman. Hamba sahaya, budak-budak, hamba sahaya. Jadi seolah-olah perkawinan dalam Islam itu, kedudukan wanita itu tidak jauh beda dari hamba sahaya, dari budak. Wahidah aw ma malakat aimanuhum. Ini yang seharusnya para wanita yang berakal memikirkan, memahami ayat-ayat yang sedemikian rupa. Bahkan ada hadis lain dengan terang-terang bahwa yang membatalkan sholat itu anjing hitam dan wanita. Sehingga Siti Aisyah apabila mendengar hadis ini, dia marah. Masa katanya kami disamakan dengan anjing hitam? Itu Siti Aisyah sendiri tidak menerima. Jadi begitulah. Mempelajari sastra Arab dari semua eranya perlu. Terutama bagi umat Islam yang tidak menguasai bahasa Arab. Saya selalu mengulang-ulang, la Islam bila Arab. Tak ada Islam tanpa Arab. Al-Arabiyyah wal Islam wajhani li ummatin wahidah. Arab dengan Islam itu bagaikan ruh dan jasad, tak boleh dipisah. Sebab apa? Quran menjelaskan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Muhammad diutus untuk Quraisy. Hanya untuk Quraisy. Jelas. Litunzira qauman ma unzira abahum hum ghafilun. Untuk
diutus kepada kaum yaitu Quraisy yang tak pernah ada rasul sebelumnya. Dan kita baca ayat seterusnya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mayoritas Quraisy tidak menerima ataupun menolak dakwah Nabi Muhammad. Termasuk orang yang terdekat. Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lain. Walaupun istilah nama Abu Jahal dengan Abu Lahab itu ada artinya yang sendiri, yang lebih baik. Jadi itu, bangsa Yahudi mengenal Elohim, Adonai, Yahweh, dan bangsa Yahudi ini pandai sekali. Dia ciptakan Tuhan yang selalu menyayangi dia, yang selalu menyayangi mereka, yang selalu mencintai mereka. Dan kalau ada Tuhan yang tidak menyukai mereka, mereka tinggalkan. Makanya Tuhan mereka itu begitu menyanjung. Sehingga ada dalam Quran bahwa Tuhan mereka mengatakan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat anugerah yang telah kami berikan kepada kalian semua, dan kami telah faddaltukum 'alal 'alamin. Kami telah memuliakan kamu wahai bani Israel kepada seluruh alam. Bayangkan, hari ini pun mereka mempunyai falsafah takwin alam. Bagaimana membentuk dunia ini. Jadi itu. Dan kita nampak hari ini pembesar-pembesar dunia, orang-orang hebat dunia, semuanya keturunan Yahudi. Semuanya keturunan Yahudi. Bahkan juara yang memperoleh jaizah Nobel, piala Nobel, mayoritasnya saintis-saintis itu Yahudi. Quran. Maka kalau kita baca Quran itu berulang kali, faham, tadabbur, baca betul-betul, berapa puluh kali disebut dalam Quran, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tentang Bani Israel. Bahkan ada seorang pengkaji mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab Yahudi. 80% dari kandungan Quran itu dari Perjanjian Lama. Tepatnya dari Midrashim. Manakala sunnah pula yang ada dalam Bukhari Muslim itu lebih mirip kepada Masnah ataupun Mishnah. Silahkan dikaji. Midrashim itu apa? Mishnah itu apa? Dan banding-bandingkan kedua-dua konten. Jangan hanya taksub, fanatik, membabi buta. Sekarang semuanya terbuka, terdedah. Di internet banyak buku-bukunya. Tinggal kita cari. Sebagai contoh, kebetulan saya biasa mempelajari bahasa dan perkataan Arab. Jadi kita tengok Al-Ahdu Al-Qadim, Al-Ahdu Al-Jadid, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Siap sekali dengan indeksnya, mau ayat berapa dari kitab apa. Begitu juga dengan tafsirul Quran, tarjamatul Quran, tafsir yang berpuluh-puluh, terjemahan yang berbagai terjemahan, dan membentuk muslim yang berbagai.
Makanya kalau kita lihat Muslim hari ini bukan satu tipe, bukan satu bentuk, tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan bentuk Muslim. Menurut saya semuanya betul. Sesuai dengan ijtihad dan usaha pemikiran masing-masing. Yang penting kita tingkatkan ta'aruf, bekerja sama, saling mencintai, saling memahami, saling melakukan kebaikan, berbuat kebaikan. Bukan hanya berbalah, bergaduh, gontok-gontokan dalam hal yang tidak ada manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Silakan sembah Tuhan berbentuk apapun, peluk agama apapun, tapi jangan saling membenci. Tetap kita harmoni, hidup aman damai, sejahtera, saling memaafi, saling memaafkan, saling memaklumi antara satu dengan yang lain. Yang penting kita kerja. Dan jangan menghabiskan waktu dalam bentuk yang dipanggil al-jidal al-Bizanti. Perdebatan Byzantine. Perdebatan omong kosong yang tidak ada menghasilkan apa-apa. Kita terutamanya di Indonesia, dalam NKRI ini mesti ada kepakaran dalam semua bidang. Ekonomi, kedokteran, politik, teknologi. Ini kita ada pulau, ribuan pulau. Buat tiap-tiap pulau itu pabrik jarum, bukan jarum rokok, pabrik jarum, pabrik makanan satu pulau, pabrik sepeda satu pulau, pabrik beca satu pulau, pabrik mobil satu pulau, pabrik apalagi, lampu satu pulau, pabrik apalagi, sepeda motor, sepeda listrik, baterai, susu, semua diperincikan, disenaraikan apa pabrik-pabrik yang diperlukan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Penduduk yang begini banyak, hampir 300 juta, dialokasikan di tiap-tiap pabrik, di tiap-tiap pulau. Jangan hanya terus saja masjid dibangun yang hanya mengeluarkan suara, bising, berisik. Sampai terkenal di dunia Arab, katanya apa? Al-Arabu al-Muslimu zahiratun sautiyah. Orang Arab dengan orang Islam itu hanya mempunyai fenomena menjerit dan teriak-teriak. Hasil mana? Kita perlu buat satu pulau pertanian untuk beras, satu pulau pertanian untuk buah-buahan, untuk tanaman sayur-sayuran. Bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib, dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bekerja sama, rakyat banyak. Sibukkan rakyat ini untuk kerja. Bukan hanya duduk di masjid. Bahkan dulu pada zaman Nabi pun ada yang dipanggil ashab as-suffah. Itu orang-orang yang kerjanya duduk aja di masjid. Jadi pada zaman Khalifah Umar, mereka semua diusir. Dan Umar berkata, kalian harus bekerja. Sebab apa? As-sama la tumtir dhahaban wala fiddah. Langit tidak menurunkan hujan emas ataupun perak. Kamu mesti bekerja. Diusir.
Memanglah waktu zaman Nabi itu mudah sebab banyak rampasan-rampasan perang yang diserahkan ke Nabi, dan itulah dijadikan suguhan makanan, hidangan makanan untuk para as-suffah. Bayangkan dari ghanimah itu, dan dari ghanimah itu 1/5 dari ghanimah dari rampasan perang itu untuk Nabi. Jangan dibilang bahwa Nabi itu miskin. Nabi itu bilioner, orang kaya, kaya raya. Kaya raya dari mana? Dari rampasan perang. Ada suratul Anfal, jelas. Wa'alamu annama ghanimtum fa'anna lillahi khumusahu walirrasul walidhil qurba. Lillah walirrasul walidhil qurba. Bayangkan. Quran berkata begitu. Nah, sekarang udah nggak ada peperangan. Bahkan kalau kita perang pun kalah. Sebab apa? Senjata semuanya buatan negara-negara maju. Dulu kita perang dengan perang pakai kuda, panah, pedang, yang tidak sesuai lagi dengan zaman modern. Dan sepatutnya manusia itu jangan berperang, tapi bekerja sama, berkasih sayang, hidup harmoni, damai untuk memajukan negara masing-masing, kampung masing-masing, masyarakat masing-masing, dan dunia ini. Sebab dunia inilah planet satu-satunya yang mesti kita jaga bersama. Sebab belum ada lagi planet lain yang pantas, yang layak untuk diduduki. Jadi itu pengenalan tentang Allah, Il dan Elohim. Sementara istilah malaika, malaika, artinya Rasul, utusan, tukang antar surat, malaika. Bayangkan nama malaikat pun, Jibril, nama Yahudi, Jibril, bahasa Ibrani. Jadi udahlah Allah, perkataan Allah mulai digunakan oleh bangsa Yahudi di Hijaz, begitu juga dengan nama-nama malaikat. Israfil, Jibril. Jadi kita ini terus disumbati, didoktrin oleh dongeng-dongeng Yahudi, cerita-cerita Yahudi. Maka secara sadar dan tidak sadar, Muslim itu adalah Yahudi yang tidak sadar diri. Sebab semua ajarannya dari Quran, dari istilah Allah, dari istilah malaikat, begitu juga istilah Nabi, dan lain-lain, Rasul. Itu istilah Yahudi. Istilah Yahudi dari dongeng-dongeng Yahudi yang masuk ke budaya Arab. Sebab budaya Arab dulu, mereka pun berkata, dinuna a'rafuna. Dinuna a'rafuna. Agama kami itu adalah budaya uruf kami. Budaya adat istiadat kami. Itu agama kami. Kata orang Arab dulu. Wajududuna alihatuna. Dan moyang-moyang kami itulah Tuhan kami. Moyang-moyang kami adalah Tuhan kami. Itu kepercayaan bangsa Arab dulu. Tapi Yahudi masuk dengan cara halus untuk meyahudikan bangsa Arab. Tahwid, untuk meyahudikan bangsa Arab. Di sini sejarah sekarang dibuka luas. Ayo kita sama-sama menelaahnya, mengkajinya. Maka orang yang berusaha untuk menghapuskan Yahudi nggak akan berhasil. Sebab akar Yahudi itu ada di Islam dan Kristen. Islam dan Kristen itu dua anak Yahudi. Dua anak ajaran Yahudi.
Mau tidak mau, suka tidak suka, itu hakikatnya. Usaha untuk menghapuskan Yahudi tidak akan berhasil selagi ada Islam dan Kristen. Maka Islam dan Kristen ini perlu direnovasi, develop, ubah suai, direnovasi mengikut budaya, adat istiadat, dan uruf negeri, negara, tempat, daerah masing-masing. Maka akan lahirlah Islam ala Jawa, Islam ala Sunda, Islam ala Aceh, Islam ala Iran, Islam ala Afghanistan, Islam ala Pakistan, Islam ala Sudan, Islam ala Mesir, Islam ala Mindanao, Islam ala Maluku. Begitu juga dengan Kristen. Begitu juga dengan Hindu. Hindu Bali dengan Hindu India berbeda. Wajar. Dan itu bagus. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini tidak. Kita di Indonesia, Sunda, Jawa, dan bangsa yang lainnya kekeh ingin meniru bangsa Arab. Kekeh ingin menjadi Arab. Tapi nggak pandai bahasa Arab. Nggak bisa ngomong Arab. Akhirnya lahirlah generasi-generasi yang tidak jelas. Tidak jelas jati diri. Tidak jelas syahsiah. Tidak jelas kepribadian. Maka bangsa yang tidak mempunyai jati diri, bangsa yang tidak memiliki kepribadian yang jelas akan terus terambing-ambing, akan terus terhuyung-hayang, akan terus kehilangan arah, akan terus kehilangan arah, akan terus kehilangan arah. Kita belum terlambat. Ayo, bangkit. Bangkit pikiran kita, bangkit logika kita, bangkit daya kemampuan kita dalam semua bidang. Dan lahirlah generasi-generasi, bangsa-bangsa, kaum-kaum, suku-suku dari jati diri daerah masing-masing. Contoh saya di Sunda. Agak pening juga. Ada Sunda Arab, Sunda Pakistan, Sunda Batak, Sunda Padang, Sunda Bugis, Sunda Jawa, Sunda apa lagi? Mungkin akan ada juga Sunda Sudan, Sunda Afrika. Bahkan sudah muncul juga Sunda Palestina. Memang ta'aruf itu bagus. Tapi bagaimana kita mau menjaga keutuhan folklore, sastra, tempatan, budaya tempatan yang lahir dari daerah dan lingkungannya. Dan ini terus dikaji, ditulis, dibukukan. Perlu ada usaha ke arah itu. Inilah tugasnya para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Terutama di aliran sastra. Mesti ada. Coba buat kajian. Sastra Sunda Batak, Sunda Padang, Sunda Bugis, Sunda Makassar, Sunda Jawa, Sunda. Itu pun ada juga. Sunda Tasik, Sunda Kerawang, Sunda Cianjur, Sunda Banten, Sunda Bandung, Sunda Cianjur.
masing-masing daerah, kampung, kabupaten mempunyai sejarah dan jati diri masing-masing. Itu wajar dan itu bagus dan itu sehat. Tapi kalau terus meniru dengan tidak jelas arahnya, ini sangat bahaya dan fatal kepada generasi akan datang. Sampai ada istilah la takun rihan, la takun rishan fi mahabbir rih. La takun rishan fi mahabbir rih. Jangan sampai menjadi semacam bulu burung yang ditiup oleh angin kemana-mana. Jadi bangsa yang tidak mempunyai jati diri itu bagaikan bulu burung, ditiup kemana aja. Kamilah contohnya di Sunda agak susah mencari identitas yang sebenar. Sunda Padang, Sunda Batak, Sunda Bugis, Sunda Jawa. Jadi Sunda-Sunda itu yang mana? Begitu juga dengan suku-suku yang lain. Di Jawa, di Madura, di Bali, di Lombok. Ini perlu terus dikaji dan saling menghargai, saling bekerja sama dan menunjukkan hasil kerja masing-masing. Dulu Tasik terkenal dengan tenun mendongnya, tenun mendong. Seharusnya ini ditingkatkan lagi ke pasaran internasional, didukung lagi oleh pemegang kuasa, kepentingan, stakeholder, mesti ada kerjasama. Setiap provinsi, setiap daerah, setiap kabupaten ada hasil produknya. Dalam dunia yang tidak ada lagi pembatas, tanpa sempadan. Kita bahkan bisa bertransaksi, mengekspor secara online, macam-macam bahan. Jadi seharusnya bangsa ini, terutama bangsa Indonesia, meniru bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang berakal, bangsa-bangsa yang lebih hebat, seperti Cina, Amerika, Eropa, yang mencipta berbagai alat-alat yang canggih. Bukan terus membangga-bangga, meniru-niru bangsa yang mundur, yang jumud, yang tidak berpikir. Bangsa yang hidup 1.500 tahun ke belakang. Sebab kalau kita meniru bangsa maju, kita akan maju. Tapi kalau memuja-muja, membangga-bangga bangsa yang telah mati 1.500 tahun yang lalu, maka kita pun akan mati. Meniru bangsa yang telah mati akan mati. Meniru bangsa yang maju, yang cemerlang gemilang, akan cemerlang gemilang. Kita yang seharusnya berbangga, memuji, mungkin juga memuja, mengidolakan tokoh-tokoh, orang-orang pemikir seperti contoh Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, ataupun ilmuwan-ilmuwan yang jelas, Darwin,
Isaac Newton, Galileo, dan lain-lain. Ini yang bawa manfaat kepada kemajuan dunia. Bukan yang menghambat kemajuan dunia. Maka untuk kita maju, bersaing, cemerlang, gemilang, kita mesti meniru bangsa-bangsa yang maju, cemerlang, dan gemilang. Jadi Allah, malaikat, jin, setan, ini semuanya nama-nama yang dicipta oleh manusia. Nama-nama yang dicipta oleh manusia. Yang tidak jelas kewujudannya di mana. Sekarang zaman internet. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada YouTube, ada email. Silakan tunjukkan. Kalau ada Allah, ada malaikat, ada jin, ada syaitan. Yang mana setelah adanya ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, ini semuanya dikaji. Membedakan antara makhluk halus dengan makhluk yang nyata, antara alam gaib dengan alam yang nyata. Kita sekarang ini bekerja di alam nyata, bukan alam gaib. Maka hiduplah dengan realitas alam nyata ini. Bukan terus-terus sibuk memikirkan alam gaib. Sedangkan kita gagal membentuk alam nyata dalam segala bidang. Dalam bidang ekonomi gagal, dalam bidang teknologi gagal. Belum lagi bidang-bidang yang lain. Sebab apa? Yang dipikirkan alam gaib, bukan alam nyata. Sudah tiba masanya masjid-masjid, gereja-gereja, dan tempat ibadah yang lainnya bukan hanya ibadah, aktivitas kerohanian yang terus dikuatkan, digencarkan, tapi juga mesti ada aktivitas-aktivitas lainnya. Perlu ada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Biar masjid-masjid dan gereja-gereja itu menjadi pusat kebudayaan, bengkel, pendidikan. Buat itu, buat ini. Ada produk-produk yang dihasilkan oleh pusat-pusat ini. Oleh masjid-masjid ini, oleh sekolah-sekolah ini, oleh penjara-penjara ini. Selagi kita hidup perlu bekerja untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk makan. So, kalau tidak makan mati. Kalau tidak mati, semuanya akan mati. Dan kalau kita memahami ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini ayat pendek ya. Kita semuanya terbentuk dari tanah. Artinya generasi yang dulu-dulu makan minum dari apa yang dihasilkan oleh tanah sampai ke perut ibu bapak, jadilah benih-benih, kawin, jadilah manusia, keluar, tumbuh manusia, tumbuh membesar, makan dari hasil tanah juga. Terus apa? Mati kembali ke tanah, dimakan oleh cacing, oleh bakteri dari tanah. Gitulah terus perputaran kehidupan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Inilah hakikat kehidupan. Tidak usah pusing-pusing. Jadi selagi kita di atas tanah inilah, gunakan kesempatan yang ada sebaiknya untuk membangun kehidupan ekonomi, politik, budaya, pemikiran,
dan sebagainya dan sebagainya. Agar manusia aman, damai, harmoni. Aman, damai, harmoni. Sehat walafiat. Kemudian tentang istilah din, ad-din. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Almar'u ala dini khalili. Setiap orang itu mengikut watak sahabatnya. Almar'u ala dini khalili. Malik yaumiddin. Yang memiliki hari pembalasan. Jadi perkataan din itu sendiri banyak artinya. Cara, kehidupan, budaya, istiadat, hisab, din. Dan banyak lagi. Tafsiran dan arti tentang ad-din ini. Bukan satu makna. Hari ini kita menyaksikan lebih dari sekian ribu agama. Katanya 8.000 agama. Islam itu sebagian. Juga Kristen, juga Yahudi. Sebagian dari ribuan-ribuan ini. Tapi kenapa yang selalu membuat onar, pergaduhan, pertelingkahan, peperangan? Yahudi, Kristen, Islam. Yang mana mereka itu menyembah Tuhan yang satu. Katanya. Ataupun dipanggil dengan Adyan al-Ibrahimiyah. Seharusnya lebih akur, lebih damai, lebih harmoni. Dalam internet bisa dilihat. Kebetulan saya biasa melihat dalam bahasa Arab. Nisbah mu'taniqi al-adyan. Peratusan pemeluk agama. Persenan pemeluk agama. Lihat, ada berapa? Sekarang penduduk dunia ada berapa bilion? Banyak. Orang yang berbeda agama. Bahkan dalam Islam sendiri, banyak aliran. Ada Syiah, ada Sunni. Dalam Syiah pun pecah lagi. Dalam Sunni pun pecah lagi. Terus perpecahan ini berlaku. Itu wajar. Sunnatul hayah, lumrah kehidupan. Wajar begitu. Bahkan ada ungkapan at-tariqu ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju Allah itu sebanyak nafas manusia yang hidup di atas muka bumi. Semuanya menuju Tuhan. Allah, God, Tuhan, dan sebagainya. Jadi jangan merasa paling benar sendiri. Paling betul sendiri. Paling ahli surga sendiri. Sedangkan surga itu pun digambarkan sebagai arduhas samawati wal ard. Luasnya itu lebih dari langit dan bumi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya orang yang baik itu, orang yang mukmin itu, selagi yang berbuat baik, semuanya masuk surga. Bukan hanya dihuni oleh kaum tertentu, pemeluk agama tertentu. Mayoritas umat manusia itu ahli surga. Terutama yang berbuat baik. Sebab itu Quran pun ada menyebut afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Orang muslim dengan mujrim itu tidak sama. Muslim yang baik, mujrim yang jahat. Muslim itu yang aman damai. Mujrim itu yang selalu buat onar. Sebab di antara ta'rif muslim itu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Muslim itu orang lain merasa aman, nyaman, damai
dari mulut dan perbuatannya. Adakah sekarang Muslim yang ada yang selalu mengganggu orang lain, mengganggu ketentraman orang lain, jerit-jerit, teriak-teriak, belum lagi melarang orang beribadah mengikut keyakinan masing-masing. Adakah itu baik? Dalam Quran ada muslim, ada mujrim. Ada muslim, yaitu manusia yang baik, aman, damai, nyaman, apa jua akidahnya. Ada yang mujrim, jahat, mengganggu, suka menyakiti orang lain. Jelas. Kemudian istilah syariah tadi. Syariah itu diambil dari istilah Yahudi. Bahkan semua undang-undang Islam itu 80% mengambil dari syariah Yahudi. Makanya perbedaan antara Taurat dan Injil, Taurat itu ada syariah, ada undang-undang. Terutama hudud, pidana. Sedangkan Kristen nggak ada. Injil nggak ada. Dia lebih kepada akhlak, etika. Dan di sini dalam syariah ini perlu diperincikan lagi, mungkin dalam sesi yang berikutnya nanti. Sedangkan istilah as-sama, langit. Dalam sains nggak ada istilah langit. Yang ada angkasa. Bayangkan kita baca Quran. Khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah menciptakan lapisan langit dan bumi. Jadi ketika mencipta lapisan langit dan bumi itu, Allah di mana? Allah berada di mana? Ini menjadi pertanyaan. Makanya ada pengkaji bilang banyak ayat Al-Quran itu sebenarnya bukan firman Tuhan. Tapi itu kata-kata manusia atas nama Tuhan. Kata-kata manusia atas nama Tuhan. Seperti juga hari ini ada istilah matahari terbenam, matahari terbit. Matahari nggak terbenam, nggak terbit. Yang berlaku bumi berputar. Yang berlaku bumi berputar. Tapi ini kesalahan yang diulang-ulang. Terbenam, terbit, terbenam, terbit. Sama juga dengan jannah, jahannam, jannatu adnin. Rupanya jannatu adnin itu taman yang ada di Eden. Eden ada dua. Apa itu Eden di Irak ataupun Eden di Aden di Yaman. Dia gitu gambarannya. Gambaran awal. Jannatu Aden. Sedangkan Jahannam itu lembah Jahannam. Lembah Jahannam. Lembah Jahannam lembah untuk membuang sial di Palestina. Lembah untuk membuang sial di Palestina. Dan secara keseluruhan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Injil itu menceritakan folklore budaya yang ada di Irak, Palestina, Yaman. Irak, Palestina, Yaman. Irak, Palestina, Yaman. Ini. Dan dikumpul oleh Haham. Yaitu ulama-ulama Yahudi. Dia terus masuk ke Kristen, masuk ke Islam. Makanya kalau mau mengetahui cerita-cerita Adam, Nuh, dan nabi-nabi yang lain dengan lebih detail, kita mesti menggabungkan antara cerita yang ada di Quran, cerita yang ada di Perjanjian Lama, dan cerita yang ada di Perjanjian Baru.
baru kita akan paham. Bahkan Quran ada menyebut ayat ini, wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Jadi kitab Musa itu yang menjadi imam dan rahmah. Bahkan kitab Musa juga yang dipanggil sebagai Al-Furqan. Quran itu hanya fotokopi. Tapi fotokopi yang tidak sempurna. Bahkan ada di antara pengkaji sarjana yang bernama Samid Dib dengan bukunya Al-Quranul Karim Bitasalsul At-Tarihi. Beliau sedang mengemas kini, mengkaji semula Al-Quran dengan judul Al-Quran Al-Karim Bitasalsul At-Tarihi. Silahkan dirujuk. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kashkul mukharbat min ta'lif khaham Yahudi mastul. Dia merupakan, kata beliau, Al-Quran ini adalah draft yang kacau, masih lagi berantakan, yang disusun oleh khaham Yahudi mabok. Itu kata beliau. Dan saya telah mengulang kaji berkali-kali. Sampai hari ini terus saya baca buku Al-Quranul Karim Bitasalsul At-Tarihi. Silahkan dirujuk, PDF-nya ada, terjemahannya ada, segalanya ada. Syukran jazilan, wassalam.